Simbolis kita seorang Kristen, seorang percaya kepada Tuhan, kita harus mampu melawan iblis. Tidak hanya pendeta yang bisa melawan itu. Kita, setiap orang yang percaya diberikan kuasa. Itu firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian. Maaf saya tidak tulis ini. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang ada di dalam ini semua punya kuasa untuk mengusir setan. Coba kita baca firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia, iblis ya, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia meneguhkan penderitaan yang sama. Artinya jangan mundur sampai kuasa kegelapan keluar atau pergi. Amin. Jadi untuk melawan iblis simbolis itu tidak hanya percaya, tapi memang kita harus sungguh-sungguh, jangan kasih celah. Ketika kita kasih celah sedikit, dia gampang menyerang kita. Untuk itu, ketika ada sesuatu yang tidak mengganggu kita, kita katakan dalam nama Yesus kirau, dalam nama Yesus kirau. Jangan kasih celah. Makanya firman Tuhan bilang, teguhlah hatimu, harus berdiri tegak, jangan sampai mereng-mereng. Kalau kita sudah tegak, siapapun tidak akan ganggu kita. Amin. Karena kita punya siapa? Yes, Holy Spirit, Roh Kudus ada dalam diri kita yang setia menemani kita susah maupun senang. Dia selalu ada buat kita. Sekalipun ketika kita orang yang paling jelek, paling tidak baik, paling membuat Tuhan sakit hati, membunuh orang sekalipun, dia selalu ada dalam hidup kita. Amin. Nah, teguh yang kedua adalah teguh dalam melayani. Artinya teguh dalam melayani, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu di dalam pekerjaanmu Tuhan. Sekali mengambil keputusan, maka setia pada panggilan itu. Jadi yang artinya di sini pelayanan adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketika dikasih tanggung jawab untuk melayani di gereja dimanapun, kita harus konsisten dan kita harus respect kepada Tuhan. Tuhan sangat respect. Sebelum kita respect, dia sudah respect. Respect artinya kita tahu maunya Tuhan itu apa. Itulah respect. Jadi di sini mengajari kita harus teguh dalam melayani Tuhan. Jadi di dalam suatu pelayanan itu ada masalah, itu kita harus selesaikan bersama. Bukan kita pergi dari situ, itu bukan menyelesaikan masalah. Seperti tadi, kita tidak mau ikut prosesnya Tuhan. Ketika ada masalah, kita harus selesaikannya sama-sama. Tapi kalau dia berpikir itu masalah tidak enak begitu, mungkin dia pergi, berarti dia tidak teguh dalam pelayanan dia yang Tuhan percayakan kepada dia. Karena ini adalah suatu anugerah, bukan main-main. Pelayan Tuhan adalah seorang yang melayani bukan kepada Presiden Jokowi, tetapi di atas Presiden Jokowi, pokoknya di atas dari segalanya, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang berikut, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga di sini mengajarkan kita bahwa teguh dalam menjalani hidup ini. Nah, contohnya Yosua. Yosua itu dia sangat teguh menjalani hidupnya. Yosua dalam memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dirikan firman Tuhan, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kau kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Jadi kita perlu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus teguh di dalam kebenaran. Jadi tidak hanya kita percaya, tapi lakukan yang baik adalah harus teguh juga di dalam kehidupan kita, yaitu teguh dalam menjalani hidup kita.
seperti Yosua, dia tidak bimbang, dia tetap ikut apa yang Tuhan mau. Nah, berikutnya adalah teguh dalam kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 12 berkata demikian firman Tuhan. Lalu teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Contoh, Petrus tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agama yang melarang mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Petrus dan Barnabas pada saat itu mereka dilarang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat pada saat itu. Nah, tetapi apa yang mereka bilang? Kita lebih bagus taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Apakah saudara demikian? Apakah bisa mengatakan seperti itu ketika ada sesuatu masalah yang sangat mungkin membuat kita itu harus meninggalkan Tuhan? Apakah Bapak Ibu masih bisa mengatakan seperti Petrus dan juga kawan-kawannya? Apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan saya siap? Mungkin lagi ditodong sama orang. Apakah kamu mau ikut Yesus? Apa yang kita katakan? Kira-kira apa yang kita harus katakan? Tetap ikut Yesus atau Tuhan nanti dulu aja, nanti baru aku ikut? Apakah Bapak Ibu tetap berkata Tuhan Yesus tetap Tuhan? Kalau Bapak Ibu, saya percaya bahwa pasti mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Amin. Amin. Amin ya. Akhir. Kebenaran firman Tuhan yang poin ketiga adalah lakukan yang baik. Nah, yang ketiga adalah jaga kesehatan. Ini perlu sekali saudara-saudara yang terkasih. Jadi percaya, memang kita percaya Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik buat kita. Itu memang kita harus percaya. Tetapi Tuhan juga mau kita melakukan yang baik. Artinya kita harus merawat diri kita. Why? Kenapa kita harus jaga diri kita? Kita lihat Alkitab berkata 1 Korintus 6 ayat 17 dan 20 berkata demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. Amin. Kurang lebih sebelum saya sampaikan mungkin yang di bawah, mungkin saudara-saudara sudah mengerti dan pahami ayat ini, dan seringkali mungkin dikompakkan. Tetapi kenapa Roh Kudus suruh menyampaikan ini? Berarti Roh Kudus ingin berbicara kepada kita. Dan tinggal kita, apakah kita mau menerima atau tolak? Cuma dua, menerima tolak. Tolak berarti dia tidak mau digembalakan. Menerima berarti dia mau tunduk rendah hati, datang, yes Tuhan, saya mau ikut Yesus. Tapi kalau dia tolak, berarti dia tidak mau tunduk, tidak mau follow, ikut Yesus. Nah, kita harus jaga kesehatan secara apa? Ada dua, secara jasmani dan rohani. Kenapa kita harus jaga jasmani rohani? Karena firman Tuhan yang berkata. Firman Tuhan berkata apa? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Allah sendiri yang ada hadir every day, setiap hari di dalam hati kita. Amin. Kalau kita masih bisa bernapas, berarti sebenarnya itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus masih ada dalam diri kita. Amin. Jadi jangan pernah pikir Tuhan Yesus itu pergi kemana atau kemana, ke gereja dari mana. Tetapi Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu ada di dalam hati kita. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kamu sadar nggak kalau itu ada Tuhan Yesus dalam hati kita? Kalau sadar, dia tahu ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, dia akan menjaga dengan baik. Dengan cara apa? Kita lihat. Kita seorang yang sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kita, hatinya, dia akan melakukan hal ini. Kita lihat ada beberapa poin penting. Yang pertama, dia akan menjaga kesehatan jasmani. Tidak hanya kesehatan rohani yang harus dia jaga, tetapi dia juga harus
menjaga kesehatan jasmani. Yang pertama adalah begini, makan makanan yang bergizi. Apakah itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Yang artinya kita harus menjaga kesehatan adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, yang kedua, tidur yang teratur, cukup. Jangan kebanyakan nongkrong. Bagi kau anak-anak muda, kita harus tahu waktu. Kapan kita tidur, kapan kita studi, belajar, kapan kita harus ngobrol sama teman. Kalau dia tidak mengontrol ini, artinya dia tidak respect, tidak mau follow Yesus, bahwa ada Tuhan di dalam dirinya. Dia tidak sadar itu. Kalau dia masih melakukan hal yang ini, berarti dia tidak sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam hati. Artinya dia tidak bersyukur kepada siapa? Tuhan. Jadi hati-hati untuk teman-teman kita yang anak muda, anak pemudi. Hati-hati. Memang ini sangat sepele, kita mungkin itu biasa. Tapi semuanya Tuhan memperhitungkan. Baik kebaikan kita sekalipun keburukan kita yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Yang selalu kontrol, on time. Dia gak pernah mungkin Tuhan, sebentar Tuhan, saya mau ke toilet dulu. Mungkin Tuhan tidak lihat kan gitu. Tapi tidak. Every day, setiap pagi Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Nah, yang ketiga adalah harus olahraga. Olahraga itu penting. Tidak hanya olahraga rohani, tapi harus jasmani juga perlu. Mungkin pagi-pagi bisa lari, jogging sebentar, pulang balik. Itu juga memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita respect dengan tubuh kita. Kita mau jaga tubuh kita. Tidak hanya ngomong, hey, kita anak Tuhan itu harus ibadah di gereja begini-begini. Tidak. Kita harus respect dengan tubuh kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tubuh kita ini ada Roh Kudus. Bukan waktu yang berkata di depan ini, saudara-saudara yang terkasih. Kita percaya bahwa Alkitab itu Alkitab yang hidup. Nah, yang berikutnya adalah kita harus minum vitamin. Nah, kalau memang tidak ada vitamin, it's okay. Tetapi kalau ada tidak diminum, itu yang menjadi masalah. Dan yang berikutnya adalah kita harus vaksin. Kenapa orang di luar sana, khususnya di Papua, banyak orang yang menolak vaksin? Karena mereka nggak tahu apa itu vaksin. Sebenarnya vaksin sudah sejak kecil sudah kita pernah lakuin. Sejak bayi pun sudah divaksin. Kenapa? Vaksin bukan hanya ada saat ini. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Ketika anak kecil kan disuntik. Vaksinnya untuk apa? Untuk mengobati tubuh kita. Bukan diracuni masukin apa? Tapi orang-orang yang tidak percaya, yang mungkin hidupnya agak miring-miring, dia dengar berita-berita yang mungkin agak aneh gitu, sehingga mempengaruhi orang-orang khususnya di Papua sana. Khususnya di Papua banyak saudara-saudari saya pribadi yang belum tidak mau vaksin. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan hal yang benar kepada orang-orang tersebut. Nah, yang berikut adalah tidak smoking, merokok. Ini juga penting. Siapapun, kawan kita, sahabat kita, khususnya anak-anak muda, kita berhak untuk menegur kawan kita untuk tidak boleh merokok. Kalau kamu masih merokok, artinya kamu tidak respect ada Tuhan di dalam dirimu. Ini bukan saya berkata, tapi firman Tuhan yang berkata. Apakah siapa yang menolak firman Tuhan, berarti dia tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, Alkitab. Ini Alkitab yang berkata. Dan kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Sudah kita tahu ini baik Roh Kudus, tapi kita maksakan terus masukin hal-hal yang buruk. Apa yang terjadi? Everyday selalu Tuhan nangis. Karena Tuhan makin hati kita. Jadi saudara yang itu ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak minum minuman keras. Ini bukan minuman keras batu, es batu enggak. Seperti alkohol, seperti tua. Kalau orang Papua bilang balok merah. Dong bilang balok merah. Ini balok merah itu setiap ada acara pasti mereka buat.
Kenapa mereka buat? Yes, karena mereka tidak tahu kebenaran. Dan itu kerinduan saya untuk pergi ke Papua untuk memberitakan itu. Itu tanggung jawab saya. Setiap orang yang percaya, kalau dia tidak memberitakan ini berarti dia egois. Karena Tuhan sudah mau melayani untuk kita. Masa kita sudah dilayani, kita nggak mau layani orang? Nah, itu yang menjadi. Nah, yang kedua ini. Yang kedua adalah kita harus jaga kerohanian kita, spiritual kita. Yang pertama adalah rajin membaca Alkitab dan berdoa. Rajin membaca Alkitab dan berdoa. Jadi jangan ikut saja hari Minggu datang ke gereja, beribadah, pulang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih harus berikan waktu khusus buat Tuhan. 24 jam Tuhan berikan kepada kita. Sudah berapa jam kita sudah berikan kepada Tuhan? Jangan jam. Apakah mungkin 30 menit, 20 menit? Adakah waktu untuk Tuhan? Apakah saudara-saudara yang terkasih sudah berikan untuk Tuhan? Ada di suatu kota di Korea, di sana itu saya salut dengan mereka. Kenapa? Ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, sebelum mereka pergi kerja jam 5 tepat, semua pakaian dasi lengkap untuk pergi ke kantor, mereka datang sujud menyembah, berlutut gini, mereka berdoa. Kenapa? Mereka sadar mereka bisa hidup, Tuhan yang memelihara mereka. Mereka bersyukur. Apakah kita sudah sujud? Tuhan, God, bantu saya. Pagi-pagi kita harus datang berdoa, sujud. Bahkan di rumah setiap orang yang percaya yang saya lihat, setiap rumah pasti namanya ada rumah doa yang mereka sediakan, memang itu khusus untuk berseru, mau teriak mau bagaimanapun mereka sediakan. Jadi begitu saja. Nah, yang berikutnya adalah rajin ikut persekutuan. Rajin ikut bagi anak muda ikut PKMB, youth dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah rajin melayani Tuhan. Tadi kita sudah singgung ya, melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan ini tidak hanya di gereja, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah melayani. Sekalipun kita lihat di jalan ada orang yang mungkin kelaparan, kasih. Sudah, mungkin hanya satu roti. Sebab firman Tuhan berkata, memberi lebih bagus daripada menerima. Ketika kita memberi roti sekalipun, dia akan berbahagia, saudara-saudara yang terkasih. Suatu waktu saya lewat di jalan simpang itu, ada orang. Tidak tahu kenapa saya pergi sama Aldo. Kita pergi. Saya bilang, Aldo, kita pergi ke konter. Oke Pak. Oke, kita jalan. Kita ke konter, kita setelah beli dari sana. Ada yang kurang. Kita harus pergi Indomaret. Cari Indomaret. Kita harus pergi ke Indomaret. Saya tidak tahu mau beli apa, tapi Tuhan suruh harus ke Indomaret. Terus Aldo bilang, Bang, Indomaret sini Bang. Gak sana aja Bang. Udah kami masuk, keluar lagi kami sama Aldo. Kita keluar pergi lagi. Jalan dari kota tuh kita keliling-keliling. Terus apa ya? Ujung-ujungnya kita ke Indomaret yang sini, yang dekat simpang ini. Nah, terus saya masuk. Apa maksudnya ini? Salib, ada orang yang luar biasa di luar yang lagi duduk. Terus saya bilang, Aldo, ayo masuk dong, kita beli minum. Udah, kau ambil apa yang kau mau, kau ambil sudah. Terus Aldo bilang, abang mau apa? Kau ambil dulu. Abang mau roti sama minum ini. Terus Aldo bingung, buat siapa bang? Sudah, kamu ambil kayak kamu mau. Tapi Aldo nggak mau dia. Dia bilang, udah mau ikut aja. Udah, kami beli satu,
Pas kita di kasir, katanya beli 1 gratis 1. Oh puji Tuhan. Bilang, halo kamu buat ini buat kamu saja. Sini keluar. Kita kasih orang itu. Siapa orang itu? Orang gila. Mungkin menurut orang lain ini gila. Mungkin dia kasar sekali gitu. Saya datang. Saya sapa dia. Halo gitu. Halo. Dia baik kali. Dia sadar langsung kayak berdiri biasa. Oh, ini orang ini boleh nih gitu. Saya datangin. Terus saya kasih. Lalu dia takut. Udah, doa kamu sudah ada. Gak apa-apa. Orang baik tuh. Saya datang. Ini makanan Bapak untuk sebentar makan, ini minuman Bapak. Orang baik ya. Tuhan berkati saya. Ini cuma bilang gitu. Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang pada lihat kan. Mungkin orang-orang di sekitar itu mereka orang itu bahaya gitu. Orang itu bisa-bisa tampil. Tapi sama aku bahkan saat belum pas aku belum begini ada lukanya di sini. Suka maaf bang, teman. Sorry. Makanya aku foto begini agar jauh. Nah, jadi cerita dari ini yang saya dapat, kita harus connect dengan Roh Kudus. Harus tahu apa maunya Tuhan, mau kemana Tuhan mau bawa kita. Tidak hanya percaya, yes aku percaya gereja setiap hari, ikut ibadah setiap hari, tapi kita harus berikan waktu untuk Tuhan khusus, spesial ya. Nah, itu Bapak Ibu saya kasih. Dan yang berikutnya adalah tidak suka marah. Mungkin marah ini biasa menurutku, dan itu wajar, harus marah. Kalau nggak ada marah itu bukan mungkin orang berpikir ini agak aneh gitu kan. Tapi memang harus marah, tapi ada waktunya untuk marah. Tidak terus menerus marah itu kita pendam, tapi ada saatnya kita marah. Jadi pengkhotbah berkata ada waktu untuk marah, ada waktu untuk nangis, ada waktu untuk berjalan, sekalipun dia mengatakan ada waktunya, semua ada waktunya. Artinya bukan Tuhan larang untuk memarah. Memang ketika Tuhan di bait suci, Tuhan marah. Dia marah untuk apa? Hal yang benar, yang membuat hal yang benar. Dia bukan marah yang gak jelas, tetapi ada sesuatu yang benar di dalam situ. Nah, jadi kita diingatkan tidak boleh marah-marah. Dan yang berikutnya adalah tidak suka menyindir, menggosip. Itu sama. Datang ke gereja tepat waktu, disiplin. Nah, ini luar biasa menurut saya. Tepat waktu, disiplin ini kurang sekali di Indonesia ini. Yang aku tengok di luar negeri sana itu adalah orang-orang hebat. Jadi kalau orang luar negeri itu waktu 2 jam 9, mereka akan datang jam 8. Kenapa? Mereka sadar, mereka respect. Ada Tuhan Yesus yang kita mau ketemu. Coba kita dipanggil oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi suruh datang jam 10 apa kita datang jam 10 kurang 15? No, menurut saya itu tidak mungkin, mustahil sekali. Belum masuk di pagar itu ada tentara yang jaga, ada polisi yang jaga. Bagaimana? Mau ke sini. Kepada Tuhan apakah seperti itu? No. Tuhan bilang datang. Cuma ngomong, bicara biasa aja. Tidak harus kita mungkin pakaian jas yang mungkin oke gitu. Tidak. Tuhan bilang datang pada saya. Kan ada lagu tuh, datang pada saya. Kayak gitu. Jadi teman-teman itu berkata seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah kita harus disiplin. Disiplin itu sama, disiplin waktu, disiplin makan, disiplin banyak. Nah, yang terakhir adalah memberikan perpuluhan. Ini penting juga. Mungkin sempat saya berteman sama teman-teman yang di luar dari gereja baptis ini, ada yang tidak tahu perpuluhan. Aku ajarin. Gini kawan, perpuluhan itu begini. Berapa? Oh, harus ya bang? Yes. Kalau menurut saya harus. Kalau gereja kamu ajarin tidak harus, oke. Tapi ini kebenaran saya harus sampaikan kepada kamu segera. Dia kaget. Oh, apa gitu ya? Gitu. Kemudian, tapi terserah kamu.
Mau terima tidak terima itu up to you gitu. Nah jadi ada dua hal ini harus kita lakukan. Nah yang ketiga adalah, yang keempat adalah atur keuangan kita, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak hanya percaya, supaya kita juga diajarkan untuk melakukan yang baik. Lakukan yang baik yang keempat adalah atur keuangan. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kuatkan kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Jadi saudara-saudara dikasih, tidak hanya percaya, memang kita harus percaya bahwa Tuhan semuanya sediakan, tetapi Tuhan berikan hikmat untuk mengatur uang-uang yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi setiap apapun yang kita miliki itu dari God, Tuhan yang berikan kepada kita. Jadi firman Tuhan berkata begitu. Cukupkanlah, yang penting cukup. Bukan masalah kita banyak duit. Karena walaupun sekalipun banyak duit, hidupnya tidak akan happy. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk mencukupi dengan apa yang ada pada kita. Nah, bagaimana caranya pengelolaan uang itu? Nah, ini pertanyaannya. Tergantung kita mengatur uang seperti apa. Apakah kita pakai semua untuk diri kita sendiri? Apakah kita pakai hanya untuk foya-foya di luar sana? Tidak. Nah, selama saya menerima Yesus, percaya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat saya di 2017, saya mulai belajar mengatur uang seperti apa supaya kehidupan saya bisa tercukupi. Karena firman Tuhan berkata, memang semuanya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, tetapi kita juga harus mengatur. Itulah, tidak hanya percaya tapi lakukan yang baik. Nah, contoh yang saya lakukan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ini ketika saya ada berkat yang saya lakukan di dalam kehidupan saya sampai saat ini. Sampai saat ini yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Contoh pengelolaan, nama siapa? Oktomader. Itu saya sendiri. Ini cara pengelolaan uang yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Yang pertama, apa yang saya lakukan? Ketika ada berkat, contoh gaji saya 100.000 yang Tuhan kasih kepada saya harus bagikan 5 bagian untuk siapa? Yang pertama saya harus berikan. Yang pertama yang saya lakukan adalah perpuluhan. Perpuluhan itu apa? Buat siapa? Buat Tuhan. Itu yang pertama yang saya lakukan. Nah, 1/10 artinya 1/10 minta 1/10 100 adalah 10.000. Jadi saya bagi di 5 bagian. Nah, kita lihat. Yang pertama yang saya lakukan adalah berikan kepada Tuhan. Karena saya percaya semua yang apapun yang saya miliki itu milik Tuhan. Dan saya juga harus berbagi. Karena Tuhan sudah mengajarkan saya itu. Dan Tuhan yang memberikan kepada saya. Nah, jadi yang pertama lakukan 1/10. Yang pertama, aku kasih 10.000. Yang kedua adalah saya berikan kepada orang tua saya 10.000. Terus bagaimana Bang? Bagaimana Okto mengirim orang tua yang di Papua? Yes, saya tabung. Saya buat amplop, tempat amplop saya taruh, ini perpuluhan, ini buat orang tua, ini buat orang miskin, ini buat tabungan. Nah, yang pertama perpuluhan, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah orang miskin, dan yang keempat tabungan, dan yang kelima adalah bebas. Jadi dari 100.000 yang paling banyak ke kita atau kita berikan kepada orang lain? Oke? Ke kita 60.000.
kita kasih kepada Tuhan sama orang-orang lain, bahkan orang tua kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Tabungan itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini cara pengelolaan uang. Kalau Bapak Ibu mau ambil, puji Tuhan. Ini yang pertama adalah saya harus berikan kepada Tuhan. Itu wajib, harus. Sepersepuluh. Karena apa yang saya miliki itu, saya sadar. Kalau orang tahu bisa melakukan itu, berarti dia sadar bahwa apapun yang ada di hidupnya itu dari Tuhan. Nah, inilah cara yang saya lakukan dalam kehidupan kita, saya sendiri. Nah, bebas jajan ini adalah 60.000 itu bebas. Kamu mau belanja, mungkin bagi perempuan lipstick, mungkin dan lain sebagainya. Mungkin bisa martalan-dalan kan, atau orang Batak seperti itu. Nah, itu. Ya kurang lebih seperti itu untuk cara pengelolaan uang itu buat pribadi saya. Kalau saya bisa ambil juga terserah, itu tidak disarankan untuk wajib. Tapi kalau kita respect sama Tuhan, harus berikan perpuluhan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Yang terakhir, asik. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Terakhir adalah tetap berharap kepada siapa? Tuhan. Kita baca firman Tuhannya. Yang pertama adalah Roma 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, so pasti Tuhan memberkati kita. Apa katanya? Berlimpah-limpah. Jadi ketika kita berharap semuanya hidup kita sekalipun serahkan kepada Tuhan, Tuhan juga everyday selalu memberkati kita dalam berlimpah-limpah. Nah, yang kedua adalah tidak menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata tidak membiarkan, bahkan tidak meninggalkan engkau. Berarti ini kata-kata yang sangat luar biasa. Artinya jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, datang, berharap kepada Tuhan, berharap, percaya kepada Tuhan, dan lakukan yang baik. Jangan kita hanya percaya, yes Tuhan, saya percaya Tuhan, Yesus gini-gini, tapi kita sendiri ya biasa-biasa aja gitu. Enggak. Tuhan Yesus berkata kita harus berharap kepadanya, dan firman berkata dia tidak akan membiarkan, bahkan meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah cari kehendak Tuhan. Ini important sekali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kita cari kehendak Tuhan. Berharap artinya semua hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan cari kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau, bodo amat, tidak mau cari kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa, kita lakuin lain. Itu yang menjadi masalah, problem kehidupan kita secara jasmani maupun rohani. Itu yang menjadi masalah. Mungkin Bapak Ibu, mungkin anak-anak sekolah, mungkin Tuhan suruh masuk sekolah STT ya, sekolah teologi. Tapi kita ambil di kedokteran contohnya. Nah, itu kadang-kala yang menjadi masalah untuk melanjut, untuk mendapatkan job pekerjaan. Karena kenapa? Kita tidak tahu kehendaknya Tuhan. Kita maunya jadi seorang dokter, tapi Tuhan mau dia harus jadi hamba Tuhan. Supaya kita tahu itu apa yang kita lakukan, ya kita harus bertanya, datang cari kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata begini, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada
Carilah kerajaan Allah. Kira-kira seperti apa ya? Kerajaan Allah adalah Yesus sendiri. Artinya kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Jadi teman, jadi kawan. Ketika saya di kampus, orang-orang disuruh maju semua. Mereka tanya, mereka suruh perkenalkan diri dan mengapa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan. Terus menurut kamu itu Yesus itu siapa? Semua maju. Mereka maju berkata, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Juru Selamatku. Yes, benar. Datang lagi orang-orang bilang, Yesus adalah Tuhan saya, Yesus adalah Bapa saya. Dan banyak yang berkata seperti itu. Dan saya maju dan saya berkata kepada teman-teman. Pada saat itu saya berkata, siapa itu Yesus? Saya bilang, yang pertama, Yesus adalah Tuhan saya. Yang berikutnya, saya berkata, Yesus adalah Bapa saya. Yesus adalah mama saya. Yesus adalah nenek saya. Orang bingung, mereka bingung semua dia. Yesus adalah siapa? Kawanku. Yesus adalah siapa? Pacar saya. Yesus adalah segalanya buat saya. Amin. Saya berkata seperti itu. Mereka bingung. Saya berkata begitu. Ada dosen yang sampai dia terharu. Dia panggil, kenapa kamu berkata seperti itu? Saya bilang, yes, memang dari kehidupan saya seperti itu. Siapa dia Yesus? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan saya. Dan dia juga Bapa saya, karena dia yang selalu saya share sama Tuhan. Dia yang selalu berada di samping saya. Ketika saya susah sekalipun, dia yang selalu ada buat saya. Dia juga pacar saya. Kalau pacar di luar itu pasti ada sakit hati. Mungkin diputusin dia pacar sakit hati. Tapi kalau kita pacar, artinya ini bukan pacar secara yang biasa jasmani ya. Artinya kita dekat dengan Tuhan. Itu yang maksudnya. Bukan pacaran secara ini. Artinya kita bisa curhat. Tidak mungkin kita punya masalah yang besar mungkin kita curhat sama orang-orang lain kan. Tidak mungkin. Kalau punya pacar pasti dia curhat ya pacarnya. Gitu. Makanya saya berkata demikian. Jadi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi saudara-saudara yang terkasih dan dalam Tuhan, mari kita cari dahulu kerajaan Allah. Percaya dan lakukan yang baik. Nah, kesimpulan berikut. Oke, kita akan baca bersama. 3, 2, 1. Percayakanlah pada Tuhan dan lakukan yang paling terbaik dari semua yang baik ada padamu, hanya untuk kemuliaannya. Dan lakukan bagianmu dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kamu. Jadi tidak usah khawatir. Pokoknya lakukan yang terbaik bagian kita. Yang menjadi bagian kita itu apa? Anak-anak sekolah rajin ke sekolah, bekerja keras untuk sekolah. Yang pelayan Tuhan, mari melayani sungguh-sungguh. Jangan khawatir masalah hepeng dan lain sebagainya. Kita harus percaya datang kepada Tuhan. So pasti Tuhan sediakan. Amin. Jadi maksudnya seperti itu. Kita lakukan bagian kita. Jangan kita kasih tahu, kamu ini begini, kamu ini begitu. Tidak. Tuhan Yesus berkata, lakukan bagian kamu. Jadi jangan nyindir ke sana, ke sana, kita bilang, kamu ini begini. Enggak. Tuhan mau, sudah lakukan bagianmu aja. Maka Tuhan lakukan bagiannya untuk kita. Kita sebagai anak-anak sekolah, kita harus sekolah baik-baik. Dan masalah-masa depan, semua Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah, seperti itu. Dan Alkitab berkata begini, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, hanya untuk Tuhan. Amin. Dan
satu lagi, ini sangat important juga buat kita. Yakobus 4 ayat 17, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi siapapun Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dia tahu melakukan yang baik, tapi dia pura-pura tidak tahu. Itu Alkitab berkata dosa. Jadi Bapak Ibu kalau tahu hari Minggu pelayanan saya pelayanan, datang melayani dengan senang hati. Alkitab berkata, kalau kita sebagai anak-anak sekolah, kalau mau datang ke sekolah atau mau ke kampus, kita sudah tahu jam sekian harus datang ke kampus. Datanglah tepat waktu. Jangan alasan ini. Karena begini Pak. Nah, kita harus datang tepat waktu. Kalau kita datang tidak tepat waktu, itu juga dosa. Alkitab berkata. Dan ketika anak-anak muda, seperti tadi sudah saya katakan, dia sudah tahu nongkrong itu berlama-lama tidak baik. Tapi kalau dia lakukan, Alkitab berkata dosa. Dan merokok sekalipun, dia seorang percaya kepada Tuhan, tetapi dia masih merokok, berarti dia berdosa, saudara-saudara terkasih. Karena kenapa? Dia terikat dengan hal-hal seperti itu. Kalau dia tidak bisa melepaskan hal ini, nah itu yang masalah. Tadi saya sudah katakan, dia tidak mau obey Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan atau kepada gembalanya, yaitu Yesus Kristus, gembala agung kita. Seperti itu. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan hanya percaya, tapi mari lakukan yang baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hati hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Senior WL